Saya ingin memiliki 1000 pohon jambu. Tetapi jika saya tidak memulai menanam 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon lebih dahulu, maka kapankah 1000 pohon itu akan terrealisasi? Artinya begini teman-teman, kita boleh punya keinginan yang sangat besar, tetapi jangan lupa untuk segera lakukan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga untuk mencapai langkah yang ke-1000 begitu. Oleh karenanya pada kesempatan yang ada kali ini, misalnya kita masih sebagai karyawan, belum 100% menjadi petani begitu. Jadi agak sulit memang untuk bisa memiliki 1000 pohon, apalagi hanya kita sendiri yang kerjakan, kan begitu. Kita harus punya karyawan. Nah, sementara kita masih belum kuat untuk membayar karyawan. Kan begitu ya, banyak masalahnya lah, permodalan masih kurang dan segala macamnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mulai saja. Mulai tanam 1 pohon dulu, 2 pohon, 3 pohon. Yang penting kita sudah memulai. Dan itu yang saya lakukan teman-teman. Oke, pada hari ini saya akan melakukan booster terhadap pohon jambu air saya yang sudah selesai panen dan harus segera dibuahkan lagi. Dan booster yang akan saya gunakan adalah salah satu atau dua-dua dari pupuk yang ada di samping saya ini teman-teman. Jadi pemupukan pada jambu harus kita lakukan, baik yang di grounding maupun yang di pot ya. Itu harus kita lakukan secara kontinu, per 10 hari sekali, per minggu sekali, per 2 minggu sekali, atau per bulan sekali. Tentunya dengan dosis yang sesuai. Kalau kita memupuknya jarang-jarang, sebulan sekali, maka dosisnya harusnya lebih besar. Tetapi kalau kita sering, ya katakanlah 10 hari sekali, maka dosisnya lebih kecil, tapi lebih sering. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan standar minimal untuk kita melakukan pemupukan pemupukan rutin adalah menggunakan minimal 3 pupuk. 3 jenis pupuk ya, N, unsur N begitu maksudnya, P dan K, seperti itu. Ya gunakan saja NPK seimbang 16-16-16. Begitu ya, itu yang paling standar. Tetapi tanaman kita itu dibagi menjadi 2 fase. Ada fase vegetatif yaitu fase pertumbuhan, dan fase kedua itu adalah fase generatif, fase pembuahan begitu. Nah, kalau masih di fase vegetatif mungkin aman kita melakukan pemupukan menggunakan NPK seimbang. Tetapi ketika sudah memasuki fase generatif, ya fase pembungaan dan berbuah, kita harus lebih memperbanyak unsur P dan K-nya. Begitu teman-teman. Oleh karenanya, kemarin ada beberapa pohon jambu air saya yang ada di dalam pot yang sudah selesai berbuah, dan saya rimbunkan lagi daunnya. Setelah daunnya sehat, kita bisa segera melakukan program pembungaan dan pembuahan. Salah satu yang kami gunakan adalah MKP atau gandasil buah. Ya. Kita lihat gandasil buah ini ya memiliki unsur-unsur magnesium, mangan, boron, tembaga, kobal, seng, serta vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti banyaklah namanya apa ya. Kita bingung lah istilah-istilah pertanian seperti itu. Intinya gandasil B ini kita gunakan untuk fase generatif, pembungaan dan pembuahan ya. Yang bermanfaat untuk yang pertama merangsang munculnya bunga. Ya, itu fungsi pertamanya. Fungsi keduanya adalah untuk memperkuat bunga agar tidak banyak yang rontok. Oke. Yang ketiga, untuk pengisian buah begitu. Ya, untuk pengisian buah agar buahnya cepat besar, bahasanya begitu ya. Lalu
Yang berikutnya adalah untuk memberikan rasa manis yang lebih kuat kepada buah. Karena rata-rata buah itu memang cenderung ke manis kan. Ketika kita memberikan pupuk Gandasil B ini, maka nanti rasa manisnya itu akan jauh lebih baik seperti itu. Oke teman-teman. Nah, sementara MKP kandungannya juga sama. Ini banyak kandungan fosfat dan kalium, ya. Jadi cocok untuk fase generatif. Jadi kalau saya menggunakan dua-duanya ini, ya, dua-duanya. Ini untuk kocor ke akar, ke tanah. Sementara ini untuk saya spray ke batang dan daunnya. Oke. Kalau ini dulu pernah saya buat konten terlebih dahulu, bagaimana dosisnya dan intervalnya, pernah, ya. Nah, untuk kali ini kita akan aplikasikan Gandasil B dengan cara dispray ke batang dan ke daun. Oke. Manfaatnya sudah tadi kita sebutkan. Selanjutnya adalah dosisnya seberapa dan interval pemupukannya menggunakan ini seberapa lama. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pengenceran Gandasil ke air, kita baca dulu dosisnya. Untuk dosis, gunakan Gandasil B sebanyak 10 sampai 30 gram per 10 liter air. Oke, 10 liter air. Berarti ini kita gunakan ini teman-teman. Kita gunakan ukuran maksimal saja. Jadi 30 gram untuk 10 liter air. Oke. Sementara pernah saya lihat hasil timbangan dari salah satu teman. 1 sendok teh ini kalau dipenuhkan penuh seperti ini, penuh munjung teman-teman ya, penuh munjung seperti ini, itu beratnya 6 gram. Kalau 1 sendok teh peres seperti ini 2 gram 2 gram ya. Jadi 1 sendok teh munjung penuh full itu 6 gram. Oke. Berarti ini tangki saya, sprayer saya 5 liter. Kalau 10 liter 30 gram berarti kita butuh 15 gram untuk 5 liter air. Betul? Kita butuh 15 gram. Kita gunakan dosis maksimal teman-teman. Oke. Jadi langsung kita masukkan saja ke sini 15 gram dengan perkiraan menggunakan takaran sendok teh penuh. Oke. Oke. Saya gunakan dosis maksimal ya teman-teman ya. Berapa tadi? 30 gram untuk 10 liter air. Berarti kalau 5 liter sama dengan 15 gram. Betul? Ini 6 gram pertama masuk. Bismillahirrahmanirrahim. 6 gram pertama. 6 gram berikutnya. 6 tambah 6 12 gram. Mohon maaf teman-teman, tadi agak terputus videonya. Jadi 1 sendok pertama 6 gram, 2 sendok kedua 12 gram. Kita kan butuh 15 gram tuh. Berarti kita butuh tambahan 3 gram lagi. Jadi yang tadinya munjung sendoknya, maka kita pereskan menjadi yang ketiga itu adalah 1 sendok teh peres. Jadi kita perkirakan itu 15 gram. Oke teman-teman. Untuk 5 liter air 15 gram. Baik teman-teman. Ini salah 2 pohon, salah 2. Ya, ini pohon saya yang sudah berbuah perdana kemarin, ya. Dan ini sudah berbuah untuk kedua kalinya. Ini madu deli hijau, sementara yang ini adalah mutiara hitam. Ini akan kita semprot terlebih dahulu. Oke.
Ya, untuk penyemprotan teman-teman, jadi kita semprot di semua bagian tanamannya, baik itu batang, ranting maupun dedaunannya. Sementara untuk di bagian daun, kita upayakan untuk lebih optimal menyemprotnya di bagian bawah daun. Ya, di bagian bawah daun, karena stomata atau mulut daun itu adanya di bagian bawah daun teman-teman. Tetapi bagian atasnya juga tetap kita spray. Ya, tetap kita semprot juga bagian atasnya. Oke.